This call is now being recorded. Oke. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Bu. Alhamdulillah cerah semuanya. 4 hari break kita nggak ketemu Google Meet ya. Terakhir kita ketemu Google Meet itu hari Sabtu siang. Minggu enggak, Senin enggak, Selasa enggak. Oh, 3 hari. 3 hari nggak ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Ini sudah dengan jadwal. Kalau Google Meet mulai kemarin petugas piketnya rilis kan yang memimpin doa yang petugas piket ya. Ya kan ya? Ayo silakan yang mimpin doa. Bu. Tugasnya siapa? T7. Bu di kelompok Angel. Di kelompok Angel. Ya, silakan. Tugasnya siapa, Angel? Saya, Bu. Oh, tugasnya Gisel. Oke, silakan Gisel pimpin doa teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya teman-teman dan Bu Guru. Oke. Aba-abanya? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa. Mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas hari ini karena sudah diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini kami akan melakukan kegiatan ini, berikan kelancaran, kecerdasan dalam mengerjakan soal atau apapun itu. Berikan kemudahan dalam mengerjakan hal ini, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Gisel. Dan terima kasih timnya Angel. Oke, lanjut. Berikutnya hari ini Bu Guru mau membahas sekilas tentang tugas yang hari Senin kemarin, sama apa sih yang akan kita lakukan di hari ini. Jadi kan kemarin hari Senin kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Iya kan ya? Ya, sudah mencoba merangkum, bikin rangkuman, sudah melakukan tugas kelompok, penyelidikan tanaman yang ada di rumah, kemudian tadi pagi juga sudah mengerjakan kuis. Yang ngerjain kuis sudah berapa ya? Guru belum ngecek lagi. Tadi pagi kan ada kuis. Mau keluar nilainya, Bu? Nilainya nggak keluar. Nggak apa-apa, nanti Bu Guru kirim nilainya masing-masing. Kalau kalian sudah selesai, yang tugas itu kan masuk ke penugasan. Penugasannya dipilih itu ya, ditandai sudah selesai atau serahkan. Biar bisa Bu Guru nilai. Jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja nggak bisa Bu Guru nilai. Jadi kalau kamu udah ngerjain kuisnya, tandai sudah selesai atau serahkan, kirimkan. Oke, itu diibaratnya apa? Diibaratkan kamu lagi ngerjain, terus bukunya udah selesai dikerjain, terus diserahin ke Bu Guru. Kalau dipegang aja nggak diserahin, padahal udah selesai kan jadi nggak dapat nilai. Jadi yang sudah mengerjakan nanti diserahkan. Oke, terus Bu Guru mau nge-review aja sih. Kemarin kan hari Senin itu kita belajar dengan 3 cara ya. Yang pertama kalian bikin rangkuman secara mandiri. Terus yang kedua kita belajar pakai grup WA. Yang ketiga kalian belajar kelompok. Ada gambaran atau cukup jelas nggak tentang perkembangbiakan tumbuhan? Oke, ini aja deh sambil kita presensi di kolom chat ditulis seberapa paham kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pilihannya paham sekali, paham saja, kurang paham, atau belum paham. Silakan tulis nama terus jawabannya di kolom chat. Oke, Rizky kurang paham. Yang lain? Di kolom chat. Putram paham. Filzah cukup. M. Radit paham.
Indra paham. Ines paham. Iya paham. Gisel paham. Meme cukup paham. Eradit paham. Akar paham. Nadif paham. Rama paham. Fai paham. Nindi cukup paham. Hanan paham. Yang baru bergabung, Afwan, dijawab di kolom chat. Pemahaman kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan yang hari kemarin kita bahas. Apakah paham sekali atau paham aja atau cukup paham atau kurang paham atau belum paham? Paham aja sama cukup paham hampir sama ya sebenarnya, hampir sama. Oh, Afwan paham. Oke. Berarti kebanyakan sudah paham, tapi pahamnya masih cukup, belum ada yang sangat, dan ada beberapa yang masih kurang paham. Itu kesimpulannya. Oke, sekarang kalian terus di kolom chat, hal apa yang paling ingin kalian, yang masih ingin kalian perlu dijelaskan sama Bu Guru? Oke, pertanyaannya. Apa Bu Guru cek di ini aja? Sebentar deh, Bu Guru cek di Google Classroom apa ya? Bentar. Bu Guru ini aja ya. Bu Guru sama bagikan layar. Udah muncul belum? Presentasimu. Sudah, Bu. Di sini belum, Bu. Di sini belum. Udah, oke. Ada yang belum? Oke. Ken, selamat datang. Baru bergabung ya? Oke. Ini yang tadi sudah menjawab ada 9. Yang lainnya belum berarti ya? Kan Bu Guru pertanyaan pertama, ini di Google Classroom ya. Apakah kamu sudah mencoba mengerjakan kuis? Hampir semua yang menjawab, 9 ini sudah semua, bukan hampir. Semua yang sudah menjawab di sini berarti udah ngerjain kuis, ada 9 orang. Berapa skor yang kamu peroleh? Ngitungnya berapa poin satu soal, Bu? Jadi ada 20 soal, satu soal 1 poin, jadi 20 poin. Nanti nilainya berarti Bu Guru kalikan 5, begitu. Oh, ada skornya ya? Jadi tadi itu ada dua peringatan ketika kalian sudah submit, itu ada 2 peringatan. Pertama, memang nggak ada skornya ya? Jangan-jangan tadi settingannya Bu Guru yang nggak itu. Oke. Oke, nanti Bu Guru bahas settingannya deh. Atau besok lagi kalau bikin Bu Guru kasih settingannya. Ini tidak ada skornya ya. Oke, semuanya nggak bisa lihat skor. Ternyata berarti ini Bu Guru yang salah setting tadi. Nah, pertanyaan yang ketiga, materi apa yang kamu merasa belum jelas? Sudah jelas, sudah paham. Sudah semua berarti, sudah paham semua berarti. Oke, kita review aja berarti ya. Kita review sejenak. Sebentar. Udah paham semua. Nah, ini nanti ini komentar semua di sini kalau udah ya, ini nggak Bu Guru batasi sampai nanti malam kok. Jadi, nah ini yang sudah mengerjakan ada 11 yang sudah menyerahkan. Jangan lupa kalau udah dikerjakan di di Google Form-nya, kalian serahkan atau tadi sudah selesai ya. Ini Bu Guru coba cek, lihat respon di spreadsheet. Oh, nggak bisa. Bu Guru, Dalam. Ini itu Nadif izin dulu ya. Masalahnya ini resepsi itu karena saudaranya nikahan. Oh ya, boleh Nadif, silahkan. Ya, semoga lancar acara nikahan saudaranya. Amin. Sebentar. Bu Guru mau tunjukkan ini aja deh, tunjukkan hasilnya ke kalian. Mana ya? Kelas 6.
Oh, nggak ada sih. Bentar, Bu Guru lihat di sini aja. Oh, yang sudah mengerjakan sudah 14 orang. Bu Guru ganti berbaginya di ini aja ya. Bu Guru berbagi pakai laptop aja. Pohon pisang mengerjakan tunas. Menurut paparan, pohon pisang merupakan tumbuhan yang berkembang biak-biak dengan cara vegetatif. Berkembang biakannya dengan cara tunas. Tunas pohon pisang akan Nanti aja deh. Ini kayaknya Bu Guru ada yang harus Bu Guru cek nanti deh. Sebentar. Ini kok ada suara petok-petok. Di rumahnya siapa yang ada suara petok-petok? informasi untuk tunas pada batang. Menurut Brainly, tunas batang Ini dia lagi buka Brainly juga kayaknya ya. Oke. Ini Bu Guru bahas sekilas yang kemarin ya. Kelihatan nggak? Oke. Kenapa nggak mau? Oh, ini mau. Oke, kelihatan ya? Langsung ke materi. Ini Bu Guru menunjukkan peta konsepnya. Jadi di perkembangbiakan tumbuhan ini, di perkembangbiakan tumbuhan, intinya perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, generatif sama vegetatif. Vegetatif itu ada dua, alami dan buatan. Apa sih bedanya generatif dan vegetatif? Kalau generatif itu berarti secara kawin atau nama lainnya seksual. Maksudnya gimana? Maksudnya akan ada pertemuan antara sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Yang itu kalau pada tumbuhan berarti sel kelamin jantannya adalah benang sari, sel kelamin betinanya adalah putik. Jadi dan benang sari dan putik itu terdapat pada bunga. Jadi kalau kalian lihat ada tanaman punya mengeluarkan bunga atau muncul bunga, dia berarti berkembang biak dengan cara generatif. Paham ya? Ya, dengan cara generatif. Cirinya berarti punya bunga, terus nanti muncul biji, terus nanti jadi buah. Karena di dalam buah kan ada bijinya. Jadi semua tanaman yang buah-buahan itu semuanya generatif. Kalau kalian menanam mangga pakai biji yang ditanam, mau menumbuhkan pohon mangga, mau bercocok tanam pohon mangga, kalian makan mangga, bijinya ditanam. Nah, itu berarti kalian sedang mengembangbiakan secara generatif. Paham ya? Cirinya ada bunga, buah, biji. Nah, bunga ini prosesnya penyerbukan. Penyerbukan itu proses menempelnya serbuk. Jadi di benang sari itu ada serbuknya nempel di kepala putik, itu penyerbukan. Setelah penyerbukan terjadi pembuahan. Pembuahan inilah yang nantinya ketika berkembang akan jadi biji, terus akan jadi buah. Oke? Berarti kalau kalian menemukan satu buah jambu, itu berarti sudah hasil penyerbukan dan pembuahan. Hasilnya menghasilkan cadangan makanan di dalam buah kalian yang makan, begitu. Terus kalau bijinya ditanam, tumbuh-tumbuhan baru, namanya kalian sudah membantu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Paham ya? Paham, Bu. Oke, nah kalau vegetatif itu tidak perlu ada bunga, tidak perlu ada kelamin jantan, tidak perlu ada kelamin betina, itu sudah bisa berkembang biak. Ada yang bisa sendiri,
tanpa bantuan apapun, namanya vegetatif alami. Tahu-tahu banyak, tahu-tahu meratak, tahu-tahu pokoknya tahu-tahu tumbuh di mana-mana, itu namanya alami. Kalau buatan itu harus dibantu oleh manusia. Paham ya bedanya? Nah, kita lanjut. Sebentar. Biar jadi paham banget. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan sudah kemarin ya, proses terbentuknya tumbuhan baru yang sama dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Pohon mangga ya tumbuh mangga, pohon jambu ya tumbuh jambu. Nggak mungkin pohon jambu tumbuhnya mangga. Nah, tujuannya apa? Untuk mempertahankan jenisnya, melestarikan jenisnya, agar tidak punah, untuk memperbanyak dirinya, agar tidak punah atau tidak habis. Karena tumbuhan ini setiap hari dimakan sama manusia. Kita makan tumbuhan loh. Tiada hari kita makan tumbuhan. Siapa yang pernah sehari nggak makan tumbuhan sama sekali? Tunjuk tangan. Raise hand. Raise hand. Siapa yang pernah satu hari sama sekali tidak memakan tumbuhan? Oh, Rama tidak pernah nggak makan tumbuhan. Halo Rama dinyalakan mikrofonnya, kita coba ngobrol. Rama, sehari itu makan apa kalau nggak makan tumbuhan? Halo Rama? Juga mau tumbuhan, Bu? Apa? Tumbuhan, Bu? Suaranya nggak jelas. Ini ikan ya? Kenapa? Juga mau tumbuhan. Suaranya ikan putus-putus. Ini Jelas, putus-putus. putus-putus kan? Padi juga sih enggak itu mah Bu tumbuhan. Iya, betul. Kita makan beras. Berarti tiap hari makan tumbuhan ya, Bu? Iya, kita makan beras. Beras itu dihasilkan dari tanaman padi. Padi itu tanaman. Jadi kalau kita makan nasi itu tumbuhan begitu. Saya ingat Bu Guru tidak pernah tiada hari tanpa makan tumbuhan. Selalu ada makan tumbuhan, walaupun cuman nasi sama lauk apa, tempe. Tempe juga tumbuhan. Dari apa tempe? Siapa yang tahu tempe? Dari kedelai, Bu. Kedelai, Bu. Iya, Dari kacang kedelai. kedelai. Terus, enggak Bu, aku nggak makan tempe, nggak makan nasi, aku makan tahu. Emang tahu bukan tumbuhan? Kecap juga iya, Bu, pakai kedelai. Iya, kecap juga kedelai, tahu juga kedelai. Coba siapa yang pernah sehari nggak makan tumbuhan sama sekali? Coba chat di kolom chat. Kayaknya nggak pernah deh, Bu. Setiap Kayak- hari kan tumbuhan nasi. Kalau nggak salah nggak pernah, Bu. Setiap hari kan makan nasi. Iya, berarti emang kebanyakan kita setiap hari selalu makan tumbuhan. Nah, kebayang nggak kalau tumbuhan nggak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Habis, punah. Dan kalau tumbuhan punah, kita yang kelaparan. Jadi memang tumbuhan ini diciptakan Allah untuk memfasilitasi, menyediakan bahan hidup kita. Nggak cuma kita, hewan juga. Nah, biar tumbuhan tetap bisa memfasilitasi keberadaan manusia dan hewan, biar tetap hidup, karena kita butuh makan dan kita harus makan tumbuhan. Makanya tumbuhan disetting sama Allah harus berkembang biak. Bahkan berkembang biaknya tanpa bunga pun bisa berkembang biak. Bisa memperbanyak dirinya. Bahkan tanpa bantuan manusia pun bisa berkembang biak. Tadi dengan vegetatif alami. Begitu. Kita lanjut. Itu ya. Ya, Bu. Sebentar. Kebanyakan. Perkembangbiakan generatif. Ada pengertian dan prosesnya. Kalau pengertiannya berarti, nah ini kata kuncinya punya bunga secara kawin. Kenapa dibilang secara kawin? Karena nanti ada sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan sel kelamin betina, yaitu putik. Makanya dikatakan secara kawin. Terus bedanya pada bunga, beda dengan hewan dan manusia. Kalau manusia, jenis kelamin itu dibedakan, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, jantan sendiri, betina sendiri. Hewan juga sama, hanya hewan tertentu yang punya 2 sel kelamin dalam tubuhnya. Nanti boleh dicari. Atau ada yang sudah tahu, hewan yang punya sel kelamin betina juga sel kelamin jantan.
Misalnya Indra punya kucing, kan ada kucing Iya, jantan, Bu. kucing betina ya. Nah, kalau nih hewan ada, tapi itu hewan yang khusus, hewan spesial. Tidak semua hewan punya. Rata-rata hewan ya nggak, rata-rata hewan ya dan manusia ya sel kelaminnya terpisah. Nah, khusus tumbuhan karena memang diperlukan banyak sekali tumbuhan di bumi ini untuk memfasilitasi manusia dan hewan biar bertahan hidup karena butuh makan tumbuhan, maka tumbuhan itu dalam satu pohon itu dalam satu bunga punya lengkap sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Makanya di bagian-bagian Spora. hmm? Kenapa, Ken? Ada sporanya, Bu. Ya, kalau spora nanti beda lagi. Spora itu vegetatif maksudnya, bukan generatif. Jadi pada bagian bunga yang lengkap, bunga sempurna itu ada sel kelamin jantan, sel kelamin betina. Nah, prosesnya ini diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan dulu baru pembuahan. Jangan sampai kebalik. Kemarin itu yang soal literasi pagi itu banyak yang salah karena kebalik. Jadi bukan pembuahan lalu penyerbukan, tapi penyerbukan dulu di bunga, baru pembuahan di bakal buahnya. Hasil pembuahan itulah yang akhirnya jadi biji. Terus nanti biji tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Itu jadi buah mangga, buah jambu, buah jeruk. Itu adalah hasil dari penyerbukan dan pembuahannya. Kalian makan buahnya, bijinya bisa ditanam lagi, jadi tanaman baru namanya generatif. Jadi ini yang namanya generatif. Terus, nah ini bunga, ini contoh bunga sepatu. Siapa yang punya bunga kayak gini di rumah? Raise hand. Punyanya kertas, Bu. Oh, punya bunga kertas. Oke, bunga bougainville atau kertas. Ya, ini namanya bunga sepatu kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, Bu Guru taunya ini bunga sepatu. Kalau ada yang punya nama lain, boleh nanti disampaikan atau di kolom chat ditulis. Nah, ini termasuk bunga yang lengkap dan sempurna. Kenapa? Karena semua bagian-bagian bunga lengkap di sini. Ada ini yang tertampil di sini ada mahkota benang sari putih karena memang 3 ini yang berperan dalam proses penyerbukan. Jadi yang mahkota itu buat narik serangganya, karena serangga yang akan bantu proses penyerbukan, terutama penyerbukan tetangga, atau penyerbukan silang, atau bastar. Kalau penyerbukan sendiri nggak usah pakai serangga bisa sih, bisa. Tapi ya tiba-tiba ini serbuk sarinya. Ini serbuk sari yang warna kuning. Serbuk sari yang warna kuning. Ini benang sari itu benangnya yang kayak benang ini tangkainya. Terus ini serbuk sarinya. Nah, ini kepala putiknya. Di sini nanti ada bakal. Ini kan saluran masuk ke dalam. Sini ada bakal buah, bakal biji. Jadi nanti serbuk sarinya nempel di kepala putik masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nah, nanti di sini ada perkembangan terjadi apa namanya? Ada membentuk biji. Biji itu nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ketika bunga ini kelihatannya layu, tapi ketika layu dia akan menjatuhkan di tanah bijinya yang akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi di sini putik sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan mahkota gunanya untuk menarik serangga. Sebetulnya bagian bunga ada banyak, ada kelopak, ada tangkai bunga, begitu dan seterusnya. Begitu ya. Ini yang masih generatif. Nah, yang soal penyerbukan tadi, kan tadi Bu Guru ngomongin penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada 4. Ini kemarin banyak yang salah. Jadi kalian gagal miskonsepsi antara penyerbukan yang 4 ini sama penyerbukan yang dibantu oleh beberapa benda. Jadi kalau ditanya jenis-jenis penyerbukan ini ya, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kalau yang bisa membantu proses penyerbukan itu ada penyerbukan oleh angin, contohnya pohon ilalang, bunga dandelion, biasanya putiknya atau benang sarinya itu ringan, gampang terbang, kayak gitu. Nah, itu biasanya dibantu sama angin. Ada penyerbukan yang dibantu sama air. Penyerbukan dibantu oleh air. Ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan, kayak dibantu oleh kupu-kupu, tadi bunga sepatu. Ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia, kayak vanili. Itu kalau nggak dikawinkan, nggak dibantu sama manusia, nggak ditaruh
benang sari di atas kepala putiknya nggak bakal susah untuk jadi seperti itu, untuk jadi biji atau jadi tumbuhan baru. Nah, penyerbukan sendiri ini berarti bunganya sama kayak tadi itu, kayak yang ini bunga sepatu. Nah, ketika benang sari ini masuk ke kepala putik, satu bunga yang sama namanya penyerbukan sendiri. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu satu pohon, ada banyak bunga kan. Nah, ini bunganya bunga lain tapi masih satu pohon, masih satu tangkai nih. Masih satu pohon. Ini namanya tetangga, tadi sendiri. Nah, kalau silang ini udah beda pohon tapi bunganya masih sama-sama bunga sepatu. Ini penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan bastar, ini udah beda pohon, beda jenis bunga, sama-sama bunga sepatu, tapi ini bunga sepatu yang tipenya berbeda, varietasnya berbeda. Ini penyerbukan bastar. Paham ya? Bedanya ya? Sendiri, tetangga, silang, bastar. Terus kita kemarin ngomongin tentang vegetatif. Vegetatif itu ada intinya secara tidak kawin atau nama lainnya aseksual. Ada seksual, ada aseksual. A itu tidak, seksual itu kawin. Tidak kawin atau aseksual. Jenisnya, nah ini ada alami, ada buatan. Tahu kan bedanya alami dan buatan? Alami itu tanpa bantuan manusia, terjadi dengan sendirinya. Kalau buatan itu dibantu oleh manusia. Nah, ini macam-macamnya kemarin sudah kita bahas. Tunas ada 2, tunas batang, tunas daun, terus ada umbi ada 3, umbi lapis, batang, akar, terus tambahannya rizoma sama stolon. Rizoma itu nama lainnya akar tinggal atau rimpang, stolon itu nama lainnya geragi. Nah, yang buatan itu ada cangkok yang terkenal, stek yang paling mudah, mengenten, dan okulasi yang mirip. Bedanya kalau okulasi nempel di samping, kalau mengenten itu sambung atas bawah, dan merunduk. Ini khusus buat tanaman yang batangnya lentur, kayak apel atau alamanda. Kita cek deh contoh-contohnya. Ini vegetatif alami ya. Tunas, umbi, rizoma, dan stolon. Nah, ini contohnya, ini tunas batang. Tunas batang. Ini contohnya adalah pisang. Lainnya lagi selain pisang, tebu, bambu juga. Jadi muncul satu batang baru di dekat batang yang induknya, batang induknya. Muncul tunas tumbuhan baru di pangkal batang pohon induknya, namanya tunas batang. Contohnya pisang, tebu, bambu. Jadi kemarin kalian sebenarnya bebas bisa ngambil, beli tebu, beli apa, misalnya mau nyari tebu itu kan minuman yang dari tebu kan banyak. Nah, ini contohnya tunas daun. Untuk tanaman yang contoh dari tunas daun ini adalah cocor bebek dan kaktus. Ini kayaknya daun apa ini? Daun kaktus atau daun apa ini? Intinya pada ketiak daun, ini ketiak daun, jadi daun-daun itu ada lekukan-lekukannya. Nah, di balik lekukannya itu muncul tunas akar, tunas daunnya. Terus nanti kalau daunnya jatuh, nanti akan tumbuh jadi tumbuhan baru. Cocor Begitu. bebek ya, Bu. Ya, cocor bebek. Nanti kalau kalian nemu pohon cocor bebek, ditengok deh ketiak daunnya, udah ada muncul tunasnya nggak? Kalau muncul tunas, kalian bisa tunggu sampai beberapa hari, misalnya apa yang akan terjadi dengan daun itu. Nanti kalau dia jatuh ke tanah, akarnya akan tumbuh. Jadi tumbuhan baru. Kalau dibantu sama kita, tumbuh nggak, Bu? Dibantu sama kita bisa. Makanya nanti yang vegetatif alami, vegetatif biasanya ada stek daun, ada stek batang, ada stek daun. Stek daun itu berarti memang daunnya kita yang ngambil, terus kita taruh di tanah, nyari tanah yang subur gitu. Itu namanya berarti kalau dibantu sama kita bukan vegetatif alami tapi buatan, bukan tunas daun tapi stek daun. Nanti kita bahas begitu. Terus ada lagi, nah ini umbi, jadi lapisan-lapisan. Tunasnya biasanya muncul di tengah-tengah, dari tengah-tengah ini muncul tunasnya. Ini kalau didiamin aja biasanya muncul daunnya. Kalau udah muncul daun nih siap-siap kalau ditanam tuh jadi pohon bawang sebenarnya. Kalau kalian lihat, misalnya mama beli bawang, didiemin lama banget sampai kering kayak gitu, terus muncul daun di sini. Nah itu kalau ditanam tuh jadi tanaman. Kenapa? Kenapa, Ken?
Kok menghilang suaranya? Nanti Oke. di tengahnya buat saya, Bu. Iya. Gen suaranya putus-putus. Terus umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Nah, ini ketiak terluarnya nanti akan muncul tunas dari sini. Oke, ini umbi lapis. Umbi lapis selain ini semua macam bawang-bawangan, ada beberapa bunga juga yang pakai umbi lapis kayak bunga bakung, bunga tulip yang dari Belanda itu juga itu umbi lapis. Bawang-bawangan sama bawang putih, bawang merah, bawang bombay itu umbi lapis. Terus, nah ini kentang. Mungkin kalian pernah lihat kentang di rumah, lama nggak dimasak, tiba-tiba muncul kayak ada mau jadi daun apa jadi akar. Ini tuh kalau kalian tanam, kalau beruntung dapat tanah yang subur, sinar matahari yang cukup, air yang cukup, ini bisa jadi tanaman baru. Jadi bisa tumbuh jadi tanaman baru. Begitu. Jadi ini namanya umbi batang. Jadi tunasnya tuh muncul di batang yang menggembung karena menyimpan cadangan makanan. Jadi ini asalnya tuh bukan akar, bukan buah, ini tuh batang. Jadi ini tuh asalnya tuh batang. Ini asalnya batang, terus batang ini akan menggembung karena dia akan menyimpan cadangan makanan, kemudian karena banyak cadangan makanan yang tersimpan, ada saat tertentu ketika dari batang yang kemudian jadi umbi, ini akhirnya muncul tunas. Makanya karena tunasnya muncul dari batang yang menyimpan cadangan makanan, maka dinamakan umbi batang. Selain kentang ada juga ubi jalar. Tahu ubi jalar ya? Ubi jalar itu ubi yang menjalar. Jadi kayak apa? Oh, kayak ubi cilembu. Yang siapa pernah makan ubi cilembu? Ubi madu. Pernah makan? Pernah. Ya. Pernah. Jadi kalau kalian makan ubi cilembu itu kalian bukan makan buah ya, itu kalian sedang makan batang. Kalau kalian makan kentang berarti kalian sedang makan batang. Gitu. Kalau yang bawang ini modifikasi dari daun sebetulnya yang jadi lapis-lapis ini. Oke, ini tadi umbi batang, kentang. Nah, ini wortel. Nah, wortel ini bukan buah ya. Aku mau makan buah wortel. Ini bukan buah. Wortel itu asalnya dari akar. Kenapa akarnya jadi sebagus ini? Ya, memang karena Allah yang menciptakan. Akarnya warna oranye. Akar umumnya warnanya coklat. Ini warnanya kenapa bisa oranye seindah ini? Itulah kehebatannya Allah. Nah, akar ini jadi besar kenapa? Karena umbi akar punya fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi kan kalian mungkin di kelas berapa kemarin ada tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Ada yang di buah menyimpan cadangannya, contohnya mangga di buah, wortel di akar, jadilah umbi akar, apalagi muncul tunas dari sini. Terus di kentang apa? Singkong, Bu. Singkong juga di akar, iya. Nah ini singkong tuh sama kayak wortel, cuma bedanya kalau singkong bener-bener kayak akar warnanya coklat, walaupun dalamnya putih banget. Nah kalau wortel ini dalamnya asal dicuci itu udah dalamnya warnanya oranye kayak gini, luarnya oranye. Kayak ini jadi awalnya itu untuk cadangan makanan, tapi tiba-tiba muncul tunas dari akar ini, jadilah namanya umbi akar. Selain wortel juga singkong. Nah, terus nih berikutnya ini sering ketemu, apalagi sekarang sejak COVID banyak dibikin untuk minuman, untuk empon-empon jamu. Namanya rhizoma akar tinggal. Ini juga sebetulnya batang, walaupun warnanya coklat, kotor, di dalam tanah ini sebenarnya batang, tapi tumbuhnya mendatar di dalam. Ini kok di permukaan ya, harusnya di dalam ya agak ke permukaan sih, cuma ketimbun sama tanah. Jadi ini ketimbun sama tanah. Cirinya adalah bentuknya mirip akar, tapi berbuku-buku kayak batang. Jadi ini ada buku-bukunya. Ada berbuku-buku itu kayak bergelombang gitu, berbuku-buku. Ini misalnya kayak jahe, terus kunyit, apalagi? Lengkuas, apalagi? Lengkuas. Yang buat jamu beras, apa itu beras titik-titik? Beras kencur. Pinter, beras kencur. Yang buat meningkatkan nafsu makan, yang ada kurkuma, bahasa latinnya kurkuma apa? Bahasa latinnya kurkuma.
Apa itu? Kurkuma itu apa? Temu, lawak, itu juga, dan teman-temannya itu ini adalah menggunakan rizoma, nama lainnya akar tinggal. Kita bisa bilang rimpang. Terus berikutnya, nah ini berikutnya, ini stolon, nama lainnya geragi. Stolon juga sama. Ini ada batang, tumbuh, menjalar di atas atau di bawah tanah. Jadi kalau stolon ini batangnya tumbuh menjalar. Menjalar itu horizontal, tidur. Bisa di dalam tanah, bisa di permukaan tanah. Yang di permukaan tanah itu berarti kelihatan batangnya, contohnya rumput teki. Kalau di dalam tanah berarti nggak kelihatan batangnya, tahu-tahu muncul kayak daun aja. Padahal baliknya ada akarnya, ada daun, ada tangkai daunnya gitu. Contohnya adalah arbe dan semang, jenis stolon atau geragi. Nah, ini sudah yang vegetatif alami. Vegetatif buatan. Ada okulasi. Okulasi itu nama lainnya menempel. Menempel itu berarti salah satu ambil tanaman induk, biasanya nyari tanaman yang kuat. Misalnya gini, misalnya Indra punya pohon mangga 2. Yang satu pohonnya kuat banget, tapi buahnya kecut. Misalnya, buahnya kecut. Yang satu lagi, itu pohonnya hampir rubuh karena batangnya itu kecil, tapi buahnya manis. Nah, maka boleh kalian membantu memperbanyak tanaman, pingin yang pohonnya kuat tapi buahnya manis. Nah, ini dengan cara menempel. Jadi diambil salah satu, dikerat kulit batangnya, diambil, terus salah satu tunas batang yang muncul di pohon yang buahnya manis tadi, diambil tunasnya, ditempelkan, terus diikat sampai akhirnya menyatu. Mereka akan menyatu dengan sendirinya, kayak hampir sama kalau kayak kita luka, terus ditempel misalnya ada orang yang habis kecelakaan, terus kakinya misalnya kulitnya kelupas. Nah, itu biasanya ada dibantu pakai obat atau ditempel pakai bagian tubuh lain yang masih banyak dagingnya, misalnya ini ditempel terus jadi tumbuhan baru. Ini namanya menempel atau okulasi. Terus berikutnya mengenten. Kalau menempel itu berarti di samping, kalau mengenten itu atas bawah atau disambung. Jadi ini kasusnya hampir sama. Jadi ada 2 tumbuhan yang satu jenis tapi sifatnya beda, sama-sama singkong. Singkong karet itu nggak enak dimakan, tapi tumbuhannya kuat dan besar. Kalau singkong yang biasa itu enak, tapi kecil biasanya. Nah, ini pingin punya pohon singkong baru yang besar, kuat, tapi enak rasanya. Maka dengan cara disambung. Caranya gimana? Ini menyambung atau mengenten. Jadi, ini batang bawahnya diambil, terus siapin batang atas. Batang atasnya berarti diiris juga, disambungin kayak gini. Jadi diiris, meruncing ke bawah, terus disambungin, terus diikat. Nanti akan tumbuh tumbuhan baru, singkong baru, yang harapannya sifatnya perpaduan sifat baik dari keduanya. Harapannya singkongnya besar ukurannya, terus pohonnya juga kuat, dan rasanya enak kayak singkong biasa, begitu. Ini misalnya mengenten menyambung. Ini tadi yang okulasi, nempel. Ini yang mengenten atau nyambung. Terus yang ini, nah ini lebih gampang lagi, namanya stek. Stek itu ada stek batang, stek daun. Di sini stek batang yang dicontohkan, singkong. Ini cuma tinggal dipotong, terus potongannya ditanam. Syaratnya biasanya ini potongan yang bagian induk, batang induk ya. Batang induk. Misalnya pada singkong terus tebu. Jadi dipotong batangnya terus ditanam. Nanti akan muncul, ini gampang banget kan, muncul akarnya, muncul daunnya, jadilah tanaman baru. Kalau stek daun juga sama, tinggal dipotong daunnya, terus ditanam atau ditaruh di atas tanah yang subur, nanti bisa. Untuk lebih jelas nanti kalian googling ya, searching ya. Terus yang terakhir, ini kayaknya terakhir ya, ini cangkok. Cangkok ini rumit tapi banyak dilakukan karena sering berhasil. Paling gampang berhasil dibandingkan yang mengenten atau okulasi. Mengenten okulasi itu karena harus menyatukan 2 tanaman yang sifatnya berbeda. Nah, kalau mengenten dan okulasi. Kalau ini tuh mau pengen punya tanaman yang sifatnya sama persis sama induknya.
Jadi misalnya gini, misalnya Iken di rumah punya tanaman, pohon, rambutan, buah pohonnya lebat, buahnya enak banget. Terus satu hari Zami pergi ke rumahnya Iken, makan rambutannya. Iken enak banget pohonnya, mana itu pohonnya? Wah, itu pohonnya bagus banget, tanamannya lebat, rambutannya besar-besar dan rasanya manis banget. Aku mau dong menanamnya. Kalau Zami mau nanam pakai biji, kan lama. Malah bisa jadi nanti nggak tumbuh misalnya. Kalau pakai biji lama nggak tumbuh juga. Kalau biji kan generatif, nah maka Zami akan mencoba pakai vegetatif. Vegetatifnya dengan cara mencangkok biar dapat tanaman baru yang persis kayak punya Iken. Jadi kalau yang tadi menempel sama menempel sama mengenten, ini adalah menyatukan dua sifat tanaman yang berbeda agar punya tanaman dengan sifat baru yang lebih baik, yang menyambung, mengenten juga sama. Kalau mencangkok ini enggak, mencangkok ini biasanya dicangkok tuh udah tanaman yang sifatnya sudah bagus, mau diperbanyak dengan sifat yang sama persis sifatnya. Caranya gimana? Ini diiris kulit kayunya, dikelupas sampai kayak hampir gundul gini. Ada getah di sini, getahnya dibersihkan. Ada getahnya, getah itu namanya kambium. Kambiumnya dibersihkan, terus dikasih tanah. Jadi ceritanya ini kita mau memanipulasi, mau mengelabui si pohon biar dia merasa bahwa dia menjadi akar karena ada tanah di sini. Kok aku tiba-tiba ada tanah? Kayak gitu. Jadi dikasih tanah, nah biar tanahnya nggak merodoli ke bawah, nggak jatuh, apalagi kena hujan, apalagi di atas ini, maka dibungkus. Ini kayak pocong ya jadinya. Dibungkusnya pakai sabut kelapa bisa, pakai plastik bisa, terus diikat. Nah, nanti akan tumbuh akar. Kalau udah tumbuh akar, tumbuh daun di sini, nanti diambil, dipotong, terus baru ditanam, namanya mencangkok. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu merunduk. Merunduk itu hanya bisa dilakukan oleh tanaman yang batangnya lentur, kayak apel, alamanda, anggur, anyelir. Kalau kalian mau nanam rambutan pakai merunduk nggak bisa, malah jadi patah. Mangga juga sama. Intinya gitu, oke? Jadi tinggal dirundukan, terus ditimbun tanah, dikasih batu biar nggak bubrah, terus disiram, nanti akan tumbuh akar baru. Kalau udah tumbuh akar bisa dipotong, jadilah tanaman baru. Oke, ini sudah jam 9.22 ya, cepet banget waktunya. Ini kuis yang tadi sebetulnya, tapi boleh dong Bu Guru minta kalian jawab di kolom chat kuisnya, kuis time. Silahkan. Silahkan. Di kolom chat. Oke, langsung jawab A, B, C, D gitu aja nggak apa-apa ya. Oke, Kia sudah jawab. Ya, betul jawabannya sudah ada 3 orang yang menjawab, 4. Ya, bagus. Oke, lanjut. Bagus, ini langsung meratak semuanya. Oke, siap ya. Semua jawaban betul, perkembangbiakan tumbuhan ya. Soal kedua, siap. Jawab aja A, B, C, atau D. Oke, sudah banyak yang menjawab dan semua yang menjawab bahwa jawabannya betul semua. Oke, bagus. Siap. Soal ketiga, A, B, C, atau D? Secara kawin. Oke, mulai dari M. Radit sudah menjawab semuanya, jawabannya A sampai ya Gisel, Angel, banyak sekali yang menjawab. Oke, betul semua. Soal keempat. A, B, C, atau D? Ini tidak kawin. Tidak kawin. Ada yang jawab B. Oh, Kia jawabnya B. Apa salah? Apa yang B, Bu? Kumulatif. Itu Askia salah ngetik mungkin ya. Oke, jawabannya yang betul A ya. Hampir semuanya jawabnya A. Vegetatif betul, tidak kawin. Soal kelima. Apa yang jatuh di atas kepala apa?
Oke, Kia betul. Yang 5B A generatif. Oke, semuanya mulai dari yang pertama jawab tadi M Radit, nomor terus Jami sampai sampai Syifa. Lanjut, jawabannya betul ya. Yang jatuh adalah serbuk sari di atas kepala putih. Soal ke-6. Alat kelamin betina, apakah? Oke, Radit lagi yang masih ini kalau ibaratnya lagi lomba apa sih namanya? MotoGP. Ya, ini Radit masih paling atas ya, selalu pertama jawabnya. Oke. Yang lainnya kejar-kejaran. Oke, lanjut. Betul ya jawabannya? Alat kelamin betina itu adalah putik. Ya, B. Lanjut soal ke-7. Siap siaga. Ini alat kelamin jantan yang ditanya. Siapa yang sekarang di posisi pertama? Oke, Atar menyusul. Ya, Atar yang pertama menjawab. Bagus. Oke, semuanya jawabannya betul. Lanjut, jawabannya betul ya. Sel kelamin jantan, alat kelamin jantan itu adalah benang sari. Kalau yang putik betina mahkota buat menarik serangga. Terus soal ke-8. Nanya mau ikat serangga, baru aja. Oke, sekarang yang di posisi pertama yang paling depan menjawab adalah Kia. Oke, bagus sekali. Seru sekali. Oke, jawabannya D, mahkota. Betul, memikat serangga. Soal ke-9. Bila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain dalam satu tanaman tapi bunga lain kata kuncinya. Siapakah yang pertama? Oke, kali ini yang paling depan adalah Agvan. Semuanya segera mengejar. C, betul jawabannya. Tetangga. Satu tanaman, tapi bunganya bunga lain, berarti tetangga. Oke, betul semuanya. Soal ke-10. Ini jenis penyerbukan apa? Ini karena terputus tandanya, maka ini beda tanaman. Yo, beda tanaman. Oke, ada yang dua macam jawaban ini. Ada yang jawab B dan jawab D. Tapi kebanyakan jawab B. Kita cek deh, kita bahas ya. Ada yang B, ada yang D. Jadi gini, ini karena tanamannya berbeda, otomatis kalau nggak silang, bastar. Jawabannya antara silang dan bastar. Lalu apa bedanya? Kalau silang tanamannya masih sama. Ini sama persis tanamannya. Kalau bastar tanamannya sudah beda varietas. Sudah beda varietas. Jadi biasanya ditunjukkan dengan nanti deh guru tunjukkan lagi. Jadi sama-sama bunga sepatu, tapi ini ada bunga sepatu yang kelopaknya cuman kelopak mahkotanya ada 4 atau 5 helai, ada bunga sepatu yang mahkotanya banyak helai misalnya gitu. Tapi sama-sama bunga sepatu itu yang bastar. Jadi ini jawabannya silang ya, B. Oke, ya. Jawabannya B. Jadi tadi yang pertama siapa? Oke, Kia yang di awal, paling depan. Oke, sekarang siapa yang akan saling menyalip soal ke-11. Nah, ini pohon seperti gambar. Vegetatifnya dengan cara bagaimana? Oke, yang paling atas sekali ini adalah Ines. Jawabannya A, betul. Tunas batang. Oke. Lanjut, soal ke-12. Oh, kok 11 lagi? Masih soal ke-11. Cocor bebek. Tunasnya pada apa? Iya, ketiak daun. Yang menyalip lagi di paling depan ada Agvan. Oke, bagus. Semuanya betul kali ini. Lanjut, soal ke-12. Umbi, ada lapisan-lapisan. Oke, Radit lagi di depan. Umbi lapis. Ya, bagus. Saling kejar-mengejar. Kok ada yang jawabannya X? Ini Atar kenapa jawabannya X? Yang lain jawabannya C, Atar X sendiri. Oke, lanjut. Soal ke-13. Nah, ini yang biasa dikeripik enak, direbus juga enak. Oke, belum guru bacakan soalnya langsung kejawab. Oh ya, Atar tadi tipe. Oke. Kia yang sekarang di posisi paling depan. Jawabannya A, ini umbi. Hah? Kok A umbi akar? Nggak salah.
Ini itu loh, ini ubi jalar. Namanya ubi cilembu. Akhirnya iya, yang pertama menjawab benar adalah Rizky. Selamat Rizky. Oke. Jadi ini tuh bukan singkong ya, ini warnanya ungu. Kelihatan ungu nggak di situ? Ini adalah ubi jalar yang biasa direbus. Terus kalau di acara-acara apa? Acara apa sih ya? Kalau acara peringatan 7 bulanan, nah biasanya ada umbi-umbian kan, biasanya ada kayak gini, ini direbus biasa, atau dikeripik, kalau kalian pernah lihat keripik, ubi warnanya ungu, nah ini tuh ubi jalar namanya, jadi ini bukan umbi akar, tapi umbi batang. Oke, betul, tadi yang pertama Rizky tiba-tiba mengejar berarti ya. Oke, lanjut, nomor 14, umbi akar. Umbi yang membesar, umbi akar itu akar yang membesar. Fungsinya untuk apa? Oke, jawabannya yang pertama. Oke, jawabannya menyimpan cadangan makanan. Betul. Kali ini yang paling depan posisinya adalah Nindi, disusul oleh Zami dan Ines, dan yang lainnya juga menyusul dengan jawaban yang sama. Oke, lanjut. Nomor 15. Tunas pada akar tinggal atau rizoma, itu batang tumbuh mendatar pada. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, dalam tanah. Ini tadi Bu Guru kayaknya ini salah, ini harusnya dalam tanah. Jadi yang jawabannya betul Zami, dalam tanah ya. Batang tumbuh mendatar pada dalam tanah, makanya jadi kotor kan, bentuknya jadi mirip akar karena dalam tanah. Iya. Emradit juga betul dalam tanah. Ini salah di sininya. Oke, Emradit sama Ines sama Zami tadi yang pertama. Oke. Lanjut. Geragi atau stolon adalah titik-titik yang tumbuh dan menjalar di atas atau di bawah tanah. Apa jawabannya? Oke. Apakah akar, apakah batang, apakah daun atau umbi? Geragi stolon itu apa? Apakah akar? Iya, yang pertama menjawab betul adalah Emradit, disusul Zami, Kia, dan Iken. Jawabannya batang. Jadi geragi, stolon, rizoma itu aslinya batang semuanya. Batang semua ya aslinya ya. Oke. Cuma bedanya kalau yang rizoma itu batang masih menyerupai batang kayak berbuku-buku gitu, tapi memang di dalam tanah udah jadi kayak akar wujudnya. Oke, batang ya. Yang lainnya betul-betul semuanya. Oke, lanjut soal ke-17. Tahap perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara apa ini? Diiris tumbuhan tunasnya, terus ditempel. Oke. Ada yang jawabannya. Ini mulai dari yang mana sih yang jawab? Oh, ini mulai dari Emradit ya. D, ya. Okulasi, ada yang jawab okulasi. Zami, oke betul. Ada yang jawab A. Ada yang jawab mencangkok. Ada yang jawab apa lagi? Oh, rata-rata jawabannya D. Oke, ini bukan cangkok ya, tapi ini okulasi. Kalau cangkok itu cirinya yang diiris itu ada satu, apa sih namanya ya, kalau satu batang, tadinya batangnya kayak gini, misalnya diiris, jadi batangnya jadi tipis, terus biasanya dikasih tanah. Ini tanpa tanah sama sekali kalau ini. Ini tanpa tanah langsung ditempel. Jadi kalau cangkok itu dikasih tanah, terus biar tanahnya nggak ambrol ke bawah, dikasih apa? Dikasih sabut kelapa atau plastik, terus diikat kayak pocong di kanan di atas bawahnya. Itu kalau cangkok. Jadi ini jawabannya okulasi atau menempel. Hanya menempelkan tunas batang pada batang induk satu tumbuhan baru, terus diikat biar nggak lepas gitu. Oke, jawabannya betul. Lanjut soal 18. Menyambung, ya siapa yang ingat menyambung? Kata kuncinya menyambung. Oke, Emradit menjawab yang pertama, disusul teman-teman yang lain. Jawabannya adalah mengenten dan B. Oke, semuanya betul. Ya, sampai Gisel Indra seterusnya. Soal 19. Pada saat melakukan stek pada tanaman, yang dipotong apanya kalau stek pada tanaman?
Kok ada yang jawab A, ada yang jawab D, beda-beda nih. Batang induk, Bu. Iya, jawabannya yang betul adalah batang tanaman induk. Ya, batang tanaman induk. Kalau daun, kalau besek itu bukan daun yang tua spesifiknya sebetulnya. Daun yang apa ya? Karena nggak semua ini kan nggak apa namanya untuk stek, misalnya stek daun itu sebetulnya kita bisa membantu menaruh daun yang dari ketiak daunnya itu sudah muncul sedikit tunas, terus kita taruh di tempat yang bisa lebih subur lagi gitu. Yang ini kalau daun ya. Jadi jawabannya D, batang tanaman induk. Oke. Nah, nomor 20 terakhir. Menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Oke, tadi dimulai dari siapa? Karena jawabannya sama dengan yang awal ya. Oke, jawabannya merunduk. Ini terjadi pada tanaman yang lentur batangnya. Oke, yang ini selesai berarti. Oke, selesai. Oke, yang ini selesai, udah jam 9.35. Terus, jadi gini, sambil nunggu ini. Jadi, nanti kalian akan punya proyek, tapi tidak sekarang, tapi dipersiapkan ya. Proyeknya adalah kalian nanti akan praktek mengembangbiakan tanaman. Praktek mengembangbiakan tanaman. Dan kalian akan praktek mengembangbiakan tanaman dan kalian bisa milih mau dengan cara apa, sambil melatih tanggung jawab, melatih kreativitas sama pemahaman kalian. Jadi boleh praktek stek, boleh praktek mencangkok, boleh praktek okulasi, boleh praktek, ini kenapa bisik sekali ya, bentar-bentar. Boleh praktek okulasi, boleh praktek mengenten, boleh praktek rizoma, seperti itu. Nanti dibikin nanti kalau sudah siap, yang penting kalian nyari ide dulu. Nanti Bu Guru siapin lembar apa ya namanya? Lembar laporan kalian membuatnya. Bisa pakai Google Doc kalau nggak Google Slide. Oke. Nah, selanjutnya setelah perkembangbiakan tumbuhan, nanti kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ini Bu Guru mau jelasin sekilas aja, tapi setelah ini nanti kan habis istirahat di rumah masing-masing, boleh kalian makan dulu, boleh ngemil dulu. Nanti kalian ada tugas tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan hampir sama dengan yang tumbuhan. Bedanya kalau tumbuhan kan ada vegetatif, generatif, terus ada alami, ada buatan. Nah, kalau pada hewan itu generatifnya itu ada 3, ada vivipar, ada ovipar, ada ovovivipar, intinya itu. Terus vegetatifnya juga ada. Nah, ini, kenapa langsung kuis ya? Kenapa langsung kuis ini nggak jelas nih. Jadi kalau tumbuhan kan ada vegetatif, ada generatif. Kalau hewan itu ada vivipar, ovipar, sama ovovivipar, sama tambah nanti yang vegetatifnya juga ada. Nanti Bu Guru kirim bahan bacaan sama tugas hari ini. Nanti bisa lebih memahami, nanti Bu Guru jelasin lagi di waktu yang besok. Isinya. Oh ini. Yang vivipar itu intinya melahirkan. Ingat Vivi melahirkan. Terus kalau ovipar, siapa yang ingat ovipar apa? Bertelur. Iya, pintar, betul, bertelur. Nanti ada ciri-cirinya juga. Siapa yang tahu apa artinya ovovivipar? Bertelur dan melahirkan. Bertelur dan melahirkan. Bertelur dan melahirkan. Gimana kita coba langsung ini?
Ini nggak jadi deh kayaknya. Ini dengan cara apa berkembang biaknya? Melahirkan. Ya, betul. Melahirkan. Coba ditulis di kolom chat aja ya. Oke, lanjut di kolom chat lagi biar semuanya bisa menjawab. Ini tadi Vivipar betul ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ada soal lagi nggak? Nah, ini jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oh, banyaknya C. Ini kata kuncinya, bertelur dan beranak. Berarti ada tidak hanya bertelur saja, tidak hanya beranak saja. Beranak itu sama dengan melahirkan. Jadi ovovivipar. Betul C. Tadi diawali dengan yang paling betul dan paling cepat. Radit. Kita lanjut. Ini isian. Untuk melahirkan keturunan makhluk hidup perlu melakukan. Untuk melestarikan keturunan makhluk hidup perlu melakukan titik. Oke, diawali dengan Rama, betul, berkembang biak, dan dilanjutkan dengan Emradit, Shiva, Fai, dan seterusnya, sampai Ines, dan sampai lanjut masih. Oke, berkembang biak betul ya, lanjut. Berkembang biakan secara ovovivipar adalah, kata kuncinya aja. Oke, diawali dengan Iken, ya disusul Ines, Rama, Fai, dan semuanya. Meme, Shiva, Raisa, Tazar, Nindi, Atar, Indra, bertelur melahirkan. Terus, yang termasuk ciri-ciri hewan berkembang biak secara vivipar. Nah, ini belum diterangin, tapi coba deh tebak dulu. Ciri-ciri hewan yang berkembang biaknya secara vivipar. Vivipar itu berarti melahirkan. Oke, hebat. Belum belajar udah betul semua ya. Ya, betul semua jawabannya A. Memiliki kelenjar susu. Oke, memiliki kelenjar susu. Kalau yang tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, ada embrionya berkembang di dalam telur, ini bertelur. Oke, lanjut. Lumba-lumba berkembang biak dengan cara apa? Lumba-lumba. Halo lumba-lumba. Oke. Diawali dengan jawabannya siapa? Ada yang jawabannya B, ada yang jawabannya D, ada yang jawabannya V. Oke, jawabannya lumba-lumba itu adalah, walaupun dia ikan, tapi dia tidak bertelur ya. Dia termasuk mamalia air, sama seperti paus. Jadi lumba-lumba itu melahirkan atau vivipar. Oke, melahirkan ya. Ya, betul. Walaupun dia di air kayak ikan, tapi dia bukan ikan sebetulnya, dia itu mamalia. Hanya karena tinggalnya di laut jadi mirip kayak ikan. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Tidak melibatkan campur tangan manusia. Disebut perkembangbiakan apa? Oke, betul. Ya. Dimulai dari ini tadi ya. Jawabannya vegetatif alami. Ada alaminya ya. Tanpa campur tangan manusia. Oke, betul. Amin. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Umbi akar. Ada yang jawab D. Jawab 2 boleh? Jawab 2 boleh? Oke, ada yang mau jawab 2 nggak? Umbi akar. Oke, ada yang sudah menjawab 2. Emradit, C dan D, betul. Jadi ini singkong dan wortel ya, yang umbi akar ya. Kalau kentang apa kentang? Oke, jawab di kolom chat. Kentang tuh dengan cara apa? Kentang. Umbi akar. Ya, betul. Umbi, batang. Jahe.
Jahe-jahe. Rizoma. Ya, betul. Rhizoma, ya. Baru dibahas. Kentang dengan cara apa? Umbi batang. A, B, C, atau D? Batang. Ya, pinter. Umbi batang. Oke. Nah ini, perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah. Merunduk. Iya, betul. Merunduk. B ya. B, Jawabannya B ya. merunduk. Ya, betul, merunduk. Ditimbun cabang yang, ini syaratnya harus batang yang lentur. Oke, merunduk. Nah ini jawabannya apa? Perkembangbiakan generatif. Syaratnya tumbuhan punya apa? Batang dan daun. Batang dan daun. Bunga, Bu, bunga. Generatif itu harus punya benang sari loh. Oke, yang pertama menjawab betul Iken. Dilanjut yang lain. Ya, betul. Bunga jawabannya ya. Bunga. Lanjut. Nah, ini tebakan dulu deh. Nanti detailnya nanti, belajarnya nanti. Hidra berkembang biak dengan cara apa? Tebak. Membelah diri. Membelah diri. Oke, dicoba ya. Ini sementara jawabannya membelah diri, nanti kita cek. Dengan apakah hidra? Hidra itu kayak apa sih? Nanti kita cek. Jamur dan lumut. Siapa yang ingat membiaknya dengan cara apa? Tolon. Ya, Spora. 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 Langsung aja ya. Vegetatif ada dua yaitu. Vegetatif alami dan buatan. Ya, pintar, alami dan buatan. Alami dan buatan. Oke, dan selesai. Oke. Kita kembali lagi. Jadi, stop presenting. Jadi hari ini kita cuma review tentang materi yang perkembangbiakan, terus Bu Guru tambahin tentang perkembangbiakan hewan. Nah, tugas yang perkembangbiakan hewan tuh habis ini. Kalian istirahat dulu, nanti sekitar jam berapa? Jam 10-an mungkin, setengah 11, boleh tengok Google Classroom lagi. Yang belum ngerjain 2 tugas tadi, hanya menjawab pertanyaan di Google Classroom sama kuis di Google Form, silahkan dikerjakan dulu. Nanti tunggu sekitar jam 10 atau setengah 11-an, Bu Guru share untuk tugas yang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan nanti dikerjakan, berarti minggu depan atau kapan nanti siap-siap untuk proyek kita mengembangbiakan tumbuhan ya, di rumah masing-masing. Dengan cara apapun bebas. Yang pilih yang susah boleh, pilih yang gampang boleh, pilih yang ada di rumah juga boleh. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Tidak ada? Tidak, Bu. Cukup? Oke. Tidak. Tulis di kolom chat bagaimana pemahaman kalian sekarang sesudah Google Meet. A, sangat paham. B, paham atau cukup paham. C, belum paham atau kurang paham. Oke, ada yang paham, masih ada yang paham aja. Sudah ada yang sangat paham. Oke. Kebanyakan jadi paham aja ya, paham. Oke, tapi masih ada yang alhamdulillah ada yang sangat paham. Oh, Iken nggak jadi sangat paham, jadi paham aja. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Oh iya, Bu Guru mau nunjukin sebentar deh. Tugas yang kemarin, sebentar sebelum kita akhiri. Mulai berbagi. Bu Guru mau nunjukin hasil karya kalian kemarin. Ada yang sudah nengok karya teman belum? Kita cek punya tim A. Siapa yang sebelum menyerahkan? Punya tim A. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke, sudah lengkap ya. Tim A lengkap. Selamat, keren sekali. Dan kalian juga menggunakan formatnya persis dengan yang Bu Guru jelasin. Tim A lengkap, tim B. Tim B mana tim B? Tim B yang ini. Anggotanya adalah
Kia, Ines, Nindi, Niar, Olin. Rima, Srikandi. Oke, ini Kia, ini Ines, ini Nindi, ini Olin. Oke. Olin, yang belum siapa? Niar. Niar, adakah di sini Niar hadir nggak? Niar hadir nggak? Ini yang punya Olin bisa dilengkapi ya. Oh, udah ada nih. Vegetatif, geragi atau stolon. Oke, bagus. Niar yang belum. Jadi kelompok B masih ada Niar yang masih kosong. Terus kelompok C. Kelompok A udah lengkap tadi. Kelompok C, Angel, Fai, Gisel, Emradit, Radit ini campur. Ada Angel, ada Gisel, 2, ada Emradit, ada Radit. Sama yang belum siapa? Fai masih belum juga. Halo Fai. Fai ada? Ada kesulitan kah? Niar, Fai, oh kabur. Niar kabur. Oke, kalau yang ada kesulitan japri Bu Guru ya. Ini kemarin Olin juga ada kesulitan, tapi kayaknya dibantu sama teman-teman satu kelompok deh. Kemarin soalnya nggak bisa buka Google Slide-nya, jadi Olin tuh kemarin nggak bisa buka Google Slide. Jadi mungkin kemarin Olin ngirim foto sama tulisan ke teman satu kelompok yang naruh di Google Slide-nya. Nggak apa-apa, bisa saling membantu seperti itu. Oke, ini Fai sama Niar yang belum sampai sekarang. Cek kelompok D. Indra, Nadif, Zami, Kevin, Rizky. Indra, sudah bagus. Ini loh Indra sampai ke kebun, keren sekali. Terus ada, ini yang pakai baju biru siapa? Nadif, Bu. Siapa? Nadif, Bu. Oh, Nadif. Nadif cuma satu ya? Oke, Nadif cuma satu. Ini kentang bibatang ya. Terus Zami, oh luar biasa. Zami langsung panen singkong nih kayaknya. Zami ngambil singkong sama lada. Wah, ada pohon lada. Lada itu nama lainnya ada yang tahu nggak nama lainnya lada apa? Merica. Pintar, merica. Merica, Oke. Bu. Ya, ini Rizky, Kunir. Oke. Ada di rumah nih pohonnya. Ini siapa nih? Ini Bu Guru sambil ngapain? Ini Kevin ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, jadi ini jeruk generatif kawin penyerbukan pada bunga ya, pakai biji soalnya. Kalau pakai biji berarti generatif ya, betul ini sudah lengkap. Walaupun ini sebenarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7, tapi lengkap semuanya mengumpulkan. Nanti mungkin bisa dilengkapi lagi, yang 3 lagi dilengkapi oleh siapa gitu ya. Tadi tim E, tadi tim D, sekarang tim E. Apakah sudah lengkap? Wah, namanya bahkan lengkap di sini. Iken, Raisa, Rama, Najwa. Iken, ada 3 tanaman. Raisa, ada 3 tanaman juga, sudah 6. Rama, 4 tanaman, 10. Ditambah Najwa ya, Najwa 2 tanaman, 12 ini. Wah, 12. Satu yang belum siapa Anin ya. Ini padahal cuma 4 anggota yang mengerjakan. Kenapa? Gak pernah online padahal udah disuruh. Iya, nggak apa-apa. Nanti Bu Guru yang ngubungin Anin. Ini walaupun cuma 4 yang aktif, tapi ternyata 12 tanamannya. Luar biasa. Oke. Berarti tadi Niar, Fai, Anin, sama kelompok F. Nah, ini kelompok F itu dari kemarin, itu dari hari kemarin siang Bu Guru cek udah lengkap ini. Ini kelompok yang paling lengkap pertama kali. Atar. Oke, Atar, bawang bombay. Bombay itu nulisnya bomba. Iya Pak, Bombay. Bombay. Bombay ya. Oke. Nanti kita cek deh Bu Guru lupa Bombay itu nulisnya gimana. Oke, ini Akvan, pohon durian sama pohon pisang. Ini Akvan punya pohon durian ya. Terus Hanan, jahe sama kentang. Ini ngambil di dapur nih kayaknya. Ngambil di dapur. Terus ini juga Atar juga ngambil di dapur kayaknya ya. Terus jeruk nipis. Oh ini siapa? Tajar ya. Tajar, jeruk nipis sama singkong, tapi di sini ditunjukkan daunnya. Oke, nggak apa-apa. Pas di rumah ada daun singkong mungkin ya. Oh, ada buahnya juga ini, ada buahnya, buah umbi, ada umbinya juga. Oke, ini ada
rumput teki, geragi, dan tumbuhan paku. Ya, ini pakis ya, tumbuhan paku. Ini spora ya. Oke, ini sudah lengkap dari kemarin. Berarti tinggal 3 yang masih belum mengerjakan sama sekali, yaitu Niar, Fai, sama Anin. Oke, terima kasih. Bu Guru apresiasi yang luar biasa kepada kalian. Tidak menyangka sekeren itu hasilnya, kreatif, terus juga semoga kalian jadi lebih paham lagi. Nanti tinggal untuk proyek pertama kita, berarti siap-siap untuk mengembangbiakan tanaman ya, tanaman yang tanaman apapun boleh, dengan cara apapun boleh. Itu kapan, Bu? Itu kapan ya? Mungkin sebentar. Ini sekarang bulan apa? Bulan Juli. Mungkin akhir bulan ini. Nanti kalau udah beberapa Bu Guru bahas, ini kan kita masih baru IPA ya. 2 hari ini IPA, besok kita ganti mungkin ke ini hari Rabu, hari Kamis, besok masih perkembangbiakan hewan. Kalau belum selesai, kalau udah selesai kita ganti matematika, IPS, PKN. Nanti kalau udah selesai satu bahasan semua mapel, nanti baru kita masuk ke proyek. Begitu, oke? Baik, Bu. Perkiraan sekitar akhir bulan Juli ini kan masih tanggal 21. Seminggu lagi nanti kita masuk ke proyek. Kalian nyari ide dulu sama lihat-lihat di sekitar rumah kalian ada tanaman apa yang kira-kira nanti mau kalian kembangbiakan. Oke? Atau boleh diskusi dulu sama teman-teman satu kelompok. Siapa tahu mau punya proyek bareng tapi sendiri-sendiri. Artinya gimana? Mungkin tanamannya sama kayak gitu, sama-sama mencangkok, ngerjainnya bareng, tapi satu orang punya satu. Jadi misalnya Bu, itu tiap anggota kelompok itu satu apa Bu? Buatnya atau Bu? Buat satu itu buat tim satu kelompok. sendiri-sendiri, tetap sendiri-sendiri, tapi nanti koordinasinya di satu kelompok itu. Jadi kalau ikan misalnya kelompoknya kan anggotanya 5, berarti di kelompoknya ikan ada 5 jenis tanaman dan 5 cara perkembangbiakan yang nanti dikembangkan. Satu anggota punya tanggung jawab satu. Bu, kalau ada yang nggak ngerjain lagi gimana? Nggak apa-apa, nanti tenang, itu sama Bu Guru nanti di handle-nya, oke? Bu. Oke, Bu. Ya, jadi Oke. mengerjakannya nanti sendiri-sendiri, tapi bikin laporannya bareng-bareng di satu satu file kayak yang ini, kayak yang laporan penyelidikan ini. Begitu ya, sudah jam 10 ini, Bu Guru belum nyiapin untuk tugas berikutnya. Kalian istirahat dulu aja. Selamat istirahat, selamat yang belum ngerjain tugas yang tadi pagi, silakan dikerjakan dulu. Mungkin nanti Bu Guru sekitar jam 10:30 nggak apa-apa ya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Hubungkannya. Nggak ada, Bu. Oke. Tidak, Bu. Niar, Insya Allah tidak, Niar, Bu. Fai, sama Anin yang masih belum ada kabar berarti ya. Ini kenapa Bu Guru tiba-tiba ini ya, keluar ya? Enggak nih. Oh ya. Oke, berhenti berbagi. Oke, cukup kayaknya. Silahkan dipimpin doa lagi sama siapa? Masih Gisel ya? Iya, Bu. Ya, silakan Gisel. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas hari ini karena sudah diberikan kelancaran dan semuanya berjalan dengan lancar. Berikan kesehatan terus, kekuatan dan kecerdasan, dan bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Amin. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Google Meet berikutnya. Berarti pekan ini kan Bu Guru bilang 1 minggu minimal 2 kali Google Meet. Karena kita baru 1, nanti kita mungkin ketemu lagi besok Jumat atau Sabtu atau Kamis. Kayaknya kalau nggak Jumat, Sabtu ya. Hari Kamisnya mungkin nggak usah dulu Google Meet-nya. Besok pakai WA Group aja. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan belajarnya. Kalau yang di Google Form mau diulang lagi juga boleh kalau memang masih bisa. Terima kasih Bu Guru Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Dadah. Dadah. Ya.